Jokowi menantang rakyat. Oleh Sholihin MS, pemerhati sosial dan politik. Ambisi untuk mempertahankan kekuasaan dinasti telah menjadikan Jokowi lupa daratan dan menghalalkan segala cara. Agama, hukum, dan etika tidak lagi menjadi panduan dalam bertindak. Hukum dan aturan terus diutak-atik mengikuti selera hawa nafsunya. Jokowi sepertinya sudah mengabaikan suara rakyat. Kesempatan rakyat untuk memilih pemimpinnya, sesuai dengan amanat undang-undang, adalah melalui pemilihan umum, pemilu, yang dilaksanakan 5 tahun sekali. Pemilu sebagai sarana untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat, oleh Jokowi terus diacak-acak dengan melakukan berbagai manuver dan tindakan yang menyalahi keinginan rakyat. Seperti, pertama, mengintervensi lembaga independen KPU, Bawaslu, dan MK agar melakukan berbagai kecurangan di Pilpres 2024. Kedua, mengintervensi KPK, Kejaksaan, dan MA untuk memproses hukum atau menghentikan proses hukum sesuai kemauan Jokowi. Ketiga, mengerahkan aparat untuk memobilisasi rakyat agar mendukung paslon tertentu. Keempat, mengerahkan staf istana, menteri, kepala daerah, dan aparat desa untuk mendukung paslon tertentu. Kelima, upaya terus-menerus dengan segala cara menjegal Anies Baswedan agar gagal maju nyapres. Jokowi telah merubah kedaulatan negara, di mana kedaulatan negara yang semula berada di tangan rakyat, kini dirubah Jokowi menjadi berada di tangan diri dan keluarganya. Negara Indonesia yang semula sebagai negara hukum, dirubah Jokowi menjadi negara kekuasaan. Jokowi menjadikan dirinya penguasa mutlak. Musyawarah mufakat yang selama ini selalu dijunjung tinggi, sudah tidak berarti lagi. Semua orang harus tunduk dan mengikuti kemauannya, apapun yang dilakukan, baik benar maupun salah. Jika ada menteri atau pembantunya yang tidak mengikuti kemauannya, walaupun mereka berada di rel yang benar, sudah hampir dipastikan akan diberhentikan. Pembantu-pembantu Jokowi harus mengikuti kemauan dan perintahnya tanpa syarat. Hanya orang-orang jahil yang gila jabatan, haus kekuasaan, dan cinta dunia yang bisa bertahan. Jokowi lebih buruk, bahkan lebih jahat dari Firaun. Kejahatan Firaun ada pada diri Jokowi. Tapi kejahatan Jokowi banyak yang tidak ada pada diri Firaun, seperti menutup pintu dialog, berkhianat untuk negara sendiri, dengan menggadaikan negara ke Cina, dan memenjarakan para ulama. Keserakahan Jokowi telah menghancurkan kemajuan negara ini ke dalam keterpurukan. Indonesia dengan jumlah hutang yang sangat besar, sudah mencapai 8.000 triliun, di ambang krisis berkepanjangan, yang jika tidak segera diatasi dengan berganti rezim, maka Indonesia bisa masuk ke jurang kehancuran. Hampir semua aspek dan tatanan kehidupan bernegara telah porak-poranda. Ada beberapa indikator bagaimana Jokowi sengaja menantang rakyat dan tidak taat hukum. Pertama, Jokowi lebih pro-Cina daripada membela rakyat. Dari awal memerintah, Jokowi telah dikendalikan oligarki Taipan dan Cina komunis. Sementara rakyat dijadikan korban kekuasaan. Segala pembuatan dan perubahan undang-undang, berbagai peraturan, dan kebijakan hanya untuk kepentingan oligarki Taipan dan Cina komunis. Kedua, Jokowi telah merubah negara hukum menjadi negara kekuasaan. Hukum diutak-atik bahkan dirusak demi mengikuti kemauan dirinya, termasuk meloloskan Gibran jadi cawapres, mengubah undang-undang pemilihan gubernur DKI demi kepentingan anaknya. Ketiga, Jokowi tidak peduli lagi aturan main. Baik kaidah agama, hukum, maupun etika. Selama rezim Jokowi berkuasa, agama, hukum, dan etika diinjak-injak. Kasus korupsi, money politics dan suap-menyuap telah menjadi budaya. Keempat, Jokowi telah menghancurkan nilai-nilai persatuan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Persatuan telah dihancurkan oleh perpecahan, kebenaran telah diganti dengan kebatilan, kejujuran telah dirubah dengan kebohongan dan penipuan, dan keadilan telah diganti dengan kezaliman. Kelima, Jokowi membangun politik dinasti, dengan memaksakan keluarganya untuk berkuasa dengan cara-cara licik. Hanya di era Jokowi, keluarga dipaksa untuk menjadi pejabat tanpa melalui proses yang normal, yaitu mengikuti aturan main dan proses yang normal yang telah berlaku. Keenam, Jokowi telah melumpuhkan fungsi lembaga-lembaga negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Demi memuluskan segala kebijakan dirinya, semua lembaga dilumpuhkan, sehingga tidak ada lagi lembaga yang mampu mengontrol presiden.
Ketujuh, Jokowi telah melumpuhkan fungsi DPR, yang seharusnya menjadi lembaga pengontrol dan pengingat pemerintah. Kedelapan, peran oposisi sengaja dibungkam. Hampir semua partai diajak berkoalisi. Sehingga fungsi oposisi yang semestinya menjadi penyeimbang pemerintah, tidak ada. Pemerintah akhirnya telah berjalan sendiri tanpa kendali. Jokowi telah menjadi penguasa yang adigang, adigung, adiguna. Kesembilan, Jokowi telah membungkam para ulama yang vokal dan rakyat yang kritis. Ulama dihalangi untuk vokal, rakyat diredam agar tidak kritis. Berbagai undang-undang dibuat, mulai dari KUHP, sampai Undang-Undang ITE. Tujuannya satu, membungkam rakyat kritis. Kesepuluh, Jokowi sengaja melibatkan diri dalam proses politik dengan memutuskan untuk terus ikut cawe-cawe. Demi mempertahankan kekuasaannya, Jokowi telah ikut cawe-cawe dalam urusan-urusan politik yang bukan lagi menjadi wewenangnya karena semua itu menjadi ranah ketum partai-partai politik. Seperti soal penentuan capres-cawapres. Sudah saatnya rakyat bangkit, sudah saatnya rakyat melawan segala kezaliman penguasa. Jangan sampai rakyat yang berdaulat dikalahkan oleh para pengkhianat bangsa. Bergerak untuk merdeka atau tetap diam ditindas? Keputusan ada pada Anda.